Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kesyukuran yang luar biasa malam hari ini kita masih bisa hadir bersama. Kita tutup tadarus kita dengan khatmul Quran. Mudah-mudahan keberkahan Quran ini terus bersama kita semuanya di bulan yang baik ini, di bulan yang penuh maghfirah ini. Amin Allahumma amin. Baik, kita lanjut ke hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Da' ma la yuribuka ila ma la yuribuka. Hadis ini diriwayatkan oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Sayyidina Hasan, berarti bapaknya Ali ya, Sayyidina Ali, beliau ingat akan ucapan Rasulullah. Da itu bahasa Arab artinya kalimat perintah, tinggalkan. Jadi kalau sudah artinya tinggalkan apapun bentuknya, da ma la yuribuka, tinggalkan segala keraguan. Dalam bahasa Arab, ragu itu ada dua ungkapan, Pak. Ada kata roibun, ada kata syakkun. Kalau di Al-Baqarah di awal, di ayat kedua, dzalikal kitabula roiba, la roiba, nggak ada keraguan. Kalau tidak ada keraguan artinya apa? Sama sekali nggak ada, nggak akan kamu temukan keraguan dalam Quran. Tapi kalau dipakai istilah la syakka, bisa jadi ada. Mungkin yang dalam satu perkara nggak ada ragu, tapi dalam perkara yang lain bisa jadi ada keraguan. Maka dalam hadis ini da ma yuribuka, tinggalkan segala sesuatu yang memang kamu ragu akan hal tersebut. Artinya tidak ada satupun alasan yang bisa membenarkan perkara itu. Apa Pak contohnya? Yang perkara tersebut nggak ada alasan untuk kita, oh masih ada pendapat yang ini membolehkan gitu. Ini nggak ada satupun pendapat yang membenarkan perkara itu. Kalau riba jelas haram ya. Apa ya? Gadai boleh Pak. Oh yang zaman sekarang, model zaman sekarang ya. Nah, model zaman sekarang ada keraguan di situ dikit ya. Ada beberapa hal. Intinya begini, dalam hadis ini Nabi berpesan ketika kita ragu, nggak ada alasan satupun yang bisa membenarkan dalam perkara itu, maka Nabi perintahkan tinggalkan. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ya, sampai kepada sesuatu yang kamu tidak ragu akan perkara tersebut. Itu masih hampir sama dengan hadis sebelumnya, Pak ya. Nah, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-12, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i, dari min husni islamil mar'i, dari Islam, orang Islam yang paling baik lah, kira-kira hadisnya begitu bicaranya. Min husni islamil mar'i, adapun orang Islam yang paling baik menurut Nabi itu adalah tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ini seperti sedang membicarakan kita Pak, hadis ini. Kondisi kita. Apa Pak? Alhamdulillah sampai malam ke-10 Pak. Kalau bukan karena kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, nggak mungkin Pak tiap malam bisa hatam. Masuk Pak ya? Kalau bukan karena kita tinggalkan perkara yang selama ini nggak bermanfaat Pak, dari malam ke-3 sampai malam ke-12 ini tiap malam hataman kita, tiap malam hataman, ganti-gantian. Besok pasti ada lagi nih insyaallah. Pak Amri atau Pak Cardi? Cuma. Ya.
Insya Allah. Insya Allah ada, nggak tahu nanti siapa. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Orang Islam yang paling baik menurut Nabi adalah orang Islam yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Pemahaman mukhalafahnya, pemahaman baliknya gimana Pak? Artinya kalau yang masih senang dengan perkara yang nggak bermanfaat menurut Nabi belum baik Islamnya. Sama kayak kita pakai baju Pak. Pasti kita pengen pakai baju yang paling sempurna. Sempurna menurut siapa? Ya menurut kita, kemudian menurut istri kita. Oh gimana? Udah bagus belum? Udah cocok, udah berangkat. Tapi kalau istri kita bilang belum cocok nih, ganti. Ganti gitu ya. Tapi ini yang menyebutkan siapa? Nabi. Maka karena dampaknya nanti ketika kita meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, pasti ibadah yang meningkat. Tapi ketika kita sibuk dengan urusan yang bermanfaat, dampaknya nanti ibadah kita pasti berkurang. Itu hadis yang ke-12. Kemudian hadis yang ke-11, 12, 13. Yang ke-13, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, ini agak berat Pak hadisnya. Nomor 13 nih. La yu'minu, tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Pemahamannya yaitu kita selama ini Pak sering ngasih buat orang sesuatu yang udah nggak kepake sama kita gitu ya. Umumnya kita kasih sesuatu yang nggak kepake sama kita. Berarti kita udah nggak suka lagi barang itu kan. Menurut Rasul itu biasa aja. Menurut Rasul kalau kita paham hadis ini agak yang ekstrimnya agak ekstrim. La yu'min Pak, nggak beriman orang begitu Pak. Yang ekstrimnya, pemahaman ekstrimnya begitu Pak. Tapi kan kita nggak sampai segitu ke situ. Tapi kalau kita ingin betul-betul Pak ya, makanya dalam Al-Quran kan ruhama ubainahum. Orang Islam itu sangat saling mencintai, lembut gitu ya. Makanya ketika ada hadis ini la yu'min belum beriman Pak ya, ketika kita ngasih itu masih sisa, belum beriman Pak. Tapi ketika beli kita 2 porsi, aku suka ini buat kamu 1, baru beriman. Jadi kalau kita baru seneng ngasih yang sisa-sisanya, nah, itu pemahaman. Bagi Masya Allah, itu luar biasa. Tapi itulah ini ya, tapi kembali lagi Pak ya, itu kan yang ini banget lah ya, tinggi banget ya. Ketika kita berusaha untuk mendekati itu udah bagus. Nah, jadi memahaminya ketika kita belum sanggup untuk tingkatan itu, tapi kita baru sanggup, ada kelebihan nih, udah cukup buat kita, ayo bagi sedikit dengan saudara yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, misalkan kita beli yang bagus untuk orang lain, tapi kita untuk kitanya biasa-biasa aja, itu gak apa-apa. Itu berarti udah melampaui itu ya. Misalkan contoh, misalnya kita beli buah, makomnya beda, buah yang paling mahal untuk orang lain. Buat sendiri malah yang biasa. Masih ada busuk-busuknya tuh untuk kita itu. Itu udah di atas hadis yang tadi ya. Makomnya itu udah tinggi lagi. Kalau ini Pak Ustadz gimana? Dengan saudara nih ya misalnya. Iya.
Tapi saudara ini akhirnya lama-lama nggak berpikir. Kita punya niat, aduh pakai terlalu kasih, tapi lama-lama merasa kok jadi nggak kedidik nih. Iya. Lihat maslahat, Pak. Maslahat tuh lihat kebaikan. Kalau dengan kita kasih akhirnya dia malah malas gitu ya, malah nggak ada usaha, malah ngandelin, itu kan bahaya juga gitu. Sesekali ya kita ajarkan artinya bulan ini nggak dulu ya, nanti lagi sesekali perlu. Walaupun Akhirnya kita dibilang nggak apa-apa, tapi kan kita tahu persis kita punya niat kan kita pasti sudah bisa menilai kan, bukan sekali dua kali gitu ya. Ketika rutin kita kasih, akhirnya dianya laporan kita asik mancing ya. Ada Pak orang begitu Pak ya, kerjaannya ngapain? Mancing. Sibuk aja mancing. Ya nggak salah, bukan salah mancingnya ya, tapi ketika dia tinggalkan kewajiban yang lain, asik dengan ya perlu juga diajarkan Pak, karena Islam membenci orang malas Pak. Ada kisah Pak, ini cara Nabi Pak ya, peminta-minta datang di majelis Nabi gitu, minta gitu ya, sama Nabi apa dikasih uang? Enggak Pak, Nabi nggak pernah ngasih uang. Tapi Nabi lihat, kamu bisa apa? Nabi lihat masih muda, masih gagah, oke. Dikasih uang, ini tolong beli kampak ya, nah, beli kampak dan kamu cari kayu ke hutan, dan aku nggak pingin lihat kamu selama 15 hari ke depan, nanti 15 hari lagi baru ketemu saya. Jadi Nabi itu ngasih solusi Pak. Ada kisahnya. Iya, ya ada kisahnya, ada riwayatnya. Ya, jadi Nabi itu mendidik beliau gitu Pak. Jadi beliau bukan ngasih uang. Dia lihat dia kemampuan dia apa. Nggak ada kemampuan apa-apa. Masa belah kayu nggak bisa. Jadi beliau belikan kampak, dan akhirnya setelah 2 minggu berikutnya baru dia datang. Bukan udah pakaiannya lebih rapi, dan udah ada uang, udah nggak minta-minta lagi habis itu. Jadi Nabi itu ketika menolong orang bukan ngasih Pak, bukan maksudnya ngasih uang udah pergi, nggak begitu, tapi ngasih yang bermanfaat buat dia, yang dia bisa bekerja dengan itu cara Nabi Pak. Karena kalau ketika kita ngasih seseorang akhirnya dia mengandalkan kita, kan ujung-ujungnya kan kasihan dia nantinya. Ya kalau kita panjang umur, alhamdulillah masih bisa ngasih. Tapi ketika kita sudah nggak ada, khawatirnya nanti malah minta-minta. Itu yang sangat-sangat dilarang oleh agama. Bagaimana dengan pemerintah sekarang ngasih uang kepada masyarakat? Itu karena memang berat kondisi hari ini Pak ya. Mestinya kalau dalam undang-undang Pak, bukan masyarakat aja Pak, orang fakir miskin itu ditanggung negara Pak. Coba lihat di undang-undang. Hari ini apa Pak, ditanggung nggak Pak? Mestinya kalau balik ke undang-undang 45, orang miskin tanah air, apalagi itu tanah air bumi itu milik negara untuk kemurahan rakyat gitu Pak ya. Dan orang-orang miskin itu harus dibiayai oleh negara. Ini dipajakin Pak. Makanya ya begitulah ya, mestinya kalau benar itunya, insya Allah nggak ada. Karena negara-negara lain iri Pak sama kita Pak. Jepang itu iri banget sama Indonesia. Apa? Kata mereka apa? Kayu aja Pak, tongkat ditanam tumbuh gitu ya. Ya itu yang kita memang, ya mudah-mudahan lah ke depan lebih baik lah ya. Doa kita memang itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.